Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya, Romo Ari. Marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 12 Oktober tahun 2020. Marilah kita mengamali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber pengharapan, berilah kiranya kami tanda kehidupan dalam diri Yesus Kristus Putra Manusia. Semoga hidup dan wafatnya membangkitkan hidup baru penuh kekuatan dan harapan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, belajar ilmu sejati kita berdasarkan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, ilmu sejati yang kita pelajari dari sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kiranya menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengkritik angkatan orang-orang Israel yang kurang percaya terhadap pemberitaan, terhadap karya-karya kebenaran, terhadap kehadiran Kristus sendiri yang menunjukkan jalan menuju kepada kebenaran, keselamatan. Dan Tuhan Yesus memberikan bandingannya, yakni Ratu dari Selatan dan juga Yunus atau Salomo dan juga orang-orang Niniwe. Artinya apa? Artinya bahwa Ratu dari Selatan itu akan bangkit, dan Ratu dari Selatan tidak tahu itu siapa, sebenarnya akan mendengarkan hikmat Salomo. Padahal yang ada di situ saat itu Tuhan Yesus itu lebih besar daripada Salomo. Dan juga pada saat orang-orang Niniwe bertobat karena Yunus, itu juga menjadi perbandingan bagaimana oleh karena Yunus lalu mereka bertobat. Dan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mau mendengarkan, itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang selamat, yang nantinya akan bangkit bersama angkatan yang tidak percaya itu untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya atau angkatan yang kurang percaya itu. Nah, saudara-saudariku, kiranya menjadi jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, kehidupan, kesejatian. Hanya waktu itu orang-orang yang disebut sebagai angkatan ini oleh Tuhan Yesus, yakni orang-orang Israel, tidak percaya akan hal itu. Kita juga kadangkala seperti itu. Kadangkala tidak percaya kepada kebenaran dan lebih memilih jalan kita sendiri. Semoga dari pembelajaran ilmu sejati sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita
mampu mengambil hal yang baik, bahwa kebenaran itu memang tidak mudah untuk diikuti dan dipercayai. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan, tetapi kalau kita mengikutinya, maka kita akan selamat dan ketemu dengan yang sejati, yakni sang kebenaran itu sendiri. Semoga dengan demikian kita boleh untuk tetap setia kepada sang anak manusia yang dia lebih besar daripada Salomo maupun dari Yunus. Karena Salomo, Ratu Selatan, ingin datang dan mendengarkan hikmatnya, karena Yunus, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Padahal yang datang, Yesus sendiri, lebih besar dari keduanya. Masa kita tidak percaya? Semoga kita semua dibuka hatinya dan perjuangan kita senantiasa diarahkan oleh Kristus sendiri untuk selalu percaya kepadanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap senantiasa percaya kepada Sang Anak Manusia, Yesus sendiri, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.